Jadi keluhan apapun kami selalu berusaha untuk ini. Baik Ibu Kadis, mungkin dari saya Ibu Siap. Kadis. Secara pelaksanaan programnya, Namanya oke, nama saya Egi. Egi. Ya, silakan. Egi dari RRI. Jadi secara penjelasan yang Ibu sampaikan dan juga dari Kepala BPJS sampaikan, memang kita lihat sendiri bahwa pelaksanaan program kesehatan gratis itu sudah sangat bagus dari apa yang dijelaskan oleh Ibu, karena kita juga mendapat keuntungan tadi 4 kali lipat, itu sangat luar biasa, dan itu yang kita harapkan bisa dipertahankan sebenarnya. Jadi saya tidak bahas soal yang tadi Ibu sampaikan, tapi saya berpikir bagaimana rencana dari pemerintah sendiri dengan keuntungan yang kita dapatkan saat ini, dan juga ke depan itu seperti apa penambahan dalam arti pelayanan kesehatan kita, apakah sampai di endoskopi saja atau mungkin ada mau tambah yang lain, lalu bagaimana sendiri untuk SDM-nya gitu. SDM-nya yang dipersiapkan untuk pengobatan kesehatan lainnya begitu di rumah sakit itu sendiri. Baik. Izin mungkin setiap pertanyaan langsung kita jawab ya. 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 Baik. Jadi terima kasih Pak Egi, rri.com. Seperti saya katakan tadi bahwa dengan pengobatan gratis ini, apalagi Pak Bupati seorang dokter, jadi beliau menekankan terkait orang sakit harus diutamakan. Orang sakit, jangan beliau mendengar informasi apapun. Setiap apapun informasi di rumah sakit sekarang orang gampang WA, itu pasti Pak Bupati langsung tindak lanjut. Dan kami juga pasti akan. Nah, terkait peningkatan pelayanan, sudah ada endoskopi, sudah ada fluoroskopi, sudah ada echo, sudah ada treadmill, sudah ada cuci darah, yang sekarang ada. Dan untuk diketahui bahwa pelayanan jantung ini berdasarkan pengakuan dokter jantung. Saat ini untuk poli seperti yang rumah sakit paling lengkap di seluruh NTT ada di Atambua. Karena dengan segala macam peralatan. Terus kita Atambua, mungkin Bapak mereka pasti mendengar berbagai macam prestasi yang kita sudah dapat penghargaan dari semuanya. Tahun ini kita dipilih menjadi pusat KJSU. KJSU itu adalah sakit katastropik yang nanti biayanya besar. Kanker, stroke, KJSU ya, KJSU. Kanker, stroke, jantung, dan urinal, ginjal. Apa yang dibuat oleh pemerintah pusat? Kita dikasih bangunan. Tahun ini dapat pada dak fisik. Ada bangunan nanti yang nama bangunan untuk mamografi, kemudian ada bangunan untuk mini cat lab, ada bangunannya. Jadi kita dikasih anggaran untuk bangunan di rumah sakit. Supaya apa? Supaya rumah sakit di Atambua bisa melayani untuk hal-hal itu. Kenapa kita dipilih? Karena kita dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup. Secara persyaratan itu rumah sakit tipe C itu 7 saja cukup untuk spesialis. Jenisnya 7 jenis. Kita sekarang 12 sampai 13 dengan jumlah keseluruhan hampir 20 orang. Yang dibiayai oleh siapa sekarang? Hanya oleh rumah sakit umum. Pemda sudah lepas tangan. Bukan lepas tangan berarti sudah kamu jadi apa jadi, tidak. Karena kita sudah bisa mandiri. Karena apa? Karena semakin banyak orang datang ke fasilitas kesehatan, semakin besar klaim. Jadi KJSU, kemudian apa yang kita buat dengan KJSU? Mempersiapkan sumber daya manusia, perawat-perawatnya kita latih, kemudian dokter-dokternya kan sekarang sudah ada spesialis jantung, sambil menyekolahkan spesialis-spesialis yang putra daerah. Sekarang Pak Bupati lagi menyekolahkan banyak orang ini. Ada anestesi, ada spesialis anak, ada spesialis jantung lagi, semua putra daerah. Untuk supaya apa? Kembali lagi ke sini dengan fasilitas yang sudah ada. Terus pertanyaannya, gimana terus alatnya? Dari dak fisik. Jadi jangan pikir, wah ini kalau ini nanti Pemda keluar uang untuk kesehatan lagi nih, karena ini. Tidak. Dari dak fisik. Dak fisik itu dapatnya dari mana? Dari pusat. Dan siapa yang mengusulkan? Kita. Usulannya berdasarkan apa? Berdasarkan eviden dan usaha. Ini pun kabit-kabit, ada ibu kabit, ada pak kabit, semua ada di kami. Minta untuk supaya. Dan itu setelah ada bangunan, nanti alatnya dari mana? Alatnya droppingan pusat. Jadi pusat sudah datang, mereka sudah visitasi 2 atau 3 kali ke sini.
Belu cocok dengan segala macam ini, dan nanti mereka begitu bangunan jadi alatnya datang. Kita bisa di sini mini cat lab, bisa segala macam untuk rumah sakit tipe C. Dan Pak tahu tidak, rujukan kita tinggi sekali sekarang dari kabupaten lain. Jadi Malaka, TTU itu kan sudah mengangkat off juga. Tapi setiap hari merujuk ke Belu. Karena Kabupaten Belu fasilitas kesehatannya cukup untuk membantu masyarakat Belu dan sekitarnya berobat. Jadi itulah upaya-upaya. Nah, endoskopi pertanyaannya. Ya. Ini kok endoskopi ini karena ada Pak Bupati, kemudian nanti alatnya mubazir. Tidak ada yang mubazir. Semua tuh, kalau mubazir kami sudah disanksi oleh Kemenkes. Jadi waktu endoskopi itu kami minta, Kemenkes minta mana bukti bahwa kamu punya spesialis. Kami kirimkan SIP-nya Pak Bupati, kirim. Oh ya, oke, boleh, silakan diusulkan. Dapat kok. Nah terus apa yang kami lakukan? Begitu alatnya datang, kami bilang ke penyedianya, kami mau beli kau punya alat, tapi kau harus urus kami. Urusnya dalam arti apa? Kau harus biayai perawat untuk khusus dan biayai dokter untuk khusus. Nanti untuk dokter sekolah spesialisnya Pemda yang tanggung. Tapi khusus untuk bisa mengoperasikan ini, biayai. 2 perawat sudah pulang, sudah selesai. Dan sekarang 1 dokter minggu depan pulang. Bisa mengoperasikan. Kemudian setelah itu akan melanjutkan dengan spesialis yang nanti gelarnya persis sama dengan Bapak. Kaderisasi terhadap sumber daya manusia untuk menjalankan alat ini yang sudah dibeli. Jadi semua kita pikir, tidak mungkin kita membeli alat yang kemudian datang dianggurin. Karena apa? Semua akses masuk ke situ bisa. Semua masyarakat bisa mengakses karena pengobatan gratis. Kalau itu tidak dilaksanakan, tidak, alatnya sudah ada dan tidak, ini pasti kita ada sanksi. Dan kami juga tidak mau dengan hal-hal ini. Ini pasti ada apa ini? Oh ya, jadi pelayanan itu bukan hanya di rumah sakit. Kami juga bukan hanya berbicara bahwa rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta pun kita ini, karena mereka adalah jejaring kita. Ini kepala bidangnya. Bagaimana kita memperhatikan rumah sakit swasta? Kita berbagi spesialis ke sana. Kan ini spesialis mereka bisa punya 3 SIP, sekarang 4 tidak bisa lagi ya Ibu Kadit ya? Ya. Jadi mereka mempunyai 3 tempat yang bisa mereka pergi. Dan itu kalau misalnya, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya memperhatikan rumah sakit pemerintah, jadi ini karena pengobatan gratis, jadi Pak Bupati hanya perhatikan RSUD saja. Tidak, seluruhnya kita perhatikan rumah sakit swasta. Mungkin demikian Pak. Good. Saya cukup, Thank you. Sudah ya.